Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang kepramukaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Sebelum saya memberikan kilasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ridwan Mustafa, lahir tahun 1996, jabatan sebagai pembantu pembina atau sering disebut sebagai pelatih. Di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan tentang sejarah pramuka dan kegiatan kepramukaan dan juga sedikit contoh kegiatan kepramukaan yang telah dilakukan di SMP 2 Mei Banjaran. Baik, dengan ini silahkan selamat menyaksikan. Apa itu pramuka? Pasti semua sudah tahu kepanjangannya, yaitu Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Artinya semua orang yang berjiwa muda yang suka menghasilkan sesuatu. Itu yang disebut sebagai pramuka. Selanjutnya kakak akan menyampaikan sedikit tentang pramuka dunia dan Indonesia. Pasti sudah tidak asing dengan gambar bapak di foto ini ya. Ini adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau lebih kita kenal dengan Bapak Pandu Dunia. Kemudian yang di sebelah kanan, ya, ini pasti Bapak Pandu Indonesia atau Bapak Pramuka Indonesia yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Bapak Baden-Powell ya, lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Karena Bapak Baden-Powell yang mencetuskan gerakan kepanduan dunia, sehingga pada tanggal atau setiap tanggal 22 Februari itu diresmikan menjadi Hari Pramuka Sedunia. Begitu pula di Indonesia, Bapak Sri Sultan lahir pada tanggal 12 April 1912. Namun, pada tanggal 14 Agustus 1961 baru diperkenalkan secara resmi kegiatan kepramukaan Indonesia, sehingga setiap tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Kita lanjutkan, lambang pramuka. Nah, seperti di gambar ada 3 bendera ya. Ini bendera merah putih, kemudian sebelah kanan adalah bendera pramuka dunia, kemudian sebelah kiri adalah bendera pramuka Indonesia. Lambang pramuka di Indonesia adalah siluet tunas kelapa. Ini yang dicetuskan oleh Sunarjo Atmodipuro. Dipurwo ya, maksud kakak. Pada tanggal 13 Januari 1972. Kemudian ini adalah lambang pramuka dunia atau WOSM. Kepanjangannya adalah World Organization of Scout Movement. Kalau di Indonesia ini mirip seperti bunga leli. Kita lanjutkan, siapa itu pramuka? Apakah setiap orang bisa kita sebut sebagai pramuka? Di Indonesia, organisasi pramuka itu disebut sebagai gerakan pramuka. Jadi, pramuka itu adalah sebutan untuk anggota gerakan pramuka yang tentunya sudah mengikuti kegiatan kepramukaan. Anggota gerakan pramuka ada beberapa golongan. Pertama, golongan pramuka siaga. Itu di tingkat SD umur 7-10 tahun. Kemudian golongan pramuka penggalang di tingkat SMP umur 11-15 tahun. Kemudian golongan pramuka penegak di tingkat SMA umur 16-20 tahun.
Kemudian golongan pramuka pandega di tingkat kuliah atau universitas umur 21 sampai 25 tahun. Kemudian ada juga golongan tenaga pendidik dan juga fungsionaris yang terdiri dari pembina pramuka, kemudian pembina pamangsaka, kemudian pelatih. Di jabatan fungsionaris itu ada seperti Kamabikus, kemudian Kamabiran di tingkat cabang, daerah, atau bahkan di tingkat nasional. Ini adalah lambang dari gerakan pramuka di Indonesia. Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kakak akan mengkhusus membahas tentang pramuka penggalang. Ada yang namanya regu. Apa itu regu? Regu itu adalah satuan terkecil di pramuka penggalang yang terdiri dari 6 sampai 8 orang penggalang. Di masing-masing regu akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut pinru. Kemudian dibantu oleh seorang wakil yang disebut wapinru, wakil pimpinan regu. Di pramuka itu dikenal dengan satuan terpisah, putra dan putri. Regu putra itu mengambil nama-nama hewan atau binatang, sedangkan di regu putri diambil dari nama-nama bunga. Selanjutnya ada namanya pasukan. Pasukan itu adalah kumpulan dari 3 sampai 4 regu baru membentuk yang namanya pasukan. Di dalam pasukan ada seorang pemimpin yang disebut sebagai pratama atau pemimpin regu utama. Golongan pramuka penggalang itu muncul saat masa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Karena dasarnya pramuka penggalang ini adalah yang menggalang rasa persatuan di antara semua pemuda sehingga menjadi satu. Kita lanjutkan. Apa saja sih seragam dari seorang pramuka penggalang? Tentunya dibedakan ya untuk yang putra dan juga golongan putri. Dari atas bisa dilihat. Nah, kalau yang putra memakai baret, yang putri memakai ya boni. Kemudian dari segi pakaiannya itu hampir mirip ya. Di bagian umumnya di baret ada tatop, kemudian di boni juga ada tanda topi juga. Kemudian memakai setangan leher. Kemudian ada tanda pelantikan. Tanda pelantikan di putri di leher sebelah kiri, kalau di putra kantong sebelah kiri. Kemudian tanda pramuka dunia, putra di atas nama atau di kantong sebelah kanan, kemudian putri di leher sebelah kanan. Identitas dari warna pramuka penggalang yaitu warna merah. Ya. Kemudian di setangan leher juga menggunakan yang namanya ring ya, untuk memegang setangan leher. Lanjut ke tanda satuan. Di lengan kiri ada namanya tanda regu. Ini yang putra nama binatang atau hewan ya. Ini kuda laut, yang putri bunga mawar. Kemudian tanda gugus depan nih di lengan kanan ya, sama putra dan putri. Gugus depan, kemudian lencana daerah dan wilayah. Ini adalah kuartir cabang, kemudian ini nomor gugus depan, ini adalah kuartir daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tanda jabatan ya di kantong sebelah kanan. Itu jabatan sebagai pratama, kemudian jabatan sebagai pinru dan wapinru. Masing-masing berbeda jumlah balok merahnya. Kemudian tanda-tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum itu berada di sebelah lengan kanan di bawah tanda regu. Ya, yang ini
putri juga sama. Kemudian tanda kecakapan khusus itu di lengan kanan, melingkar ya. Ketika tidak muat menggunakan selempang. Kemudian tanda Pramuka Garuda itu yang digantungkan di leher. Ada juga penghargaan-penghargaan yang diterima anggota Pramuka Penggalang. Misalnya ikut kegiatan itu bisa dipasang di sebelah atas atau di atas kantong sebelah kiri, putra ataupun putri. Kemudian tanda bintang tahunan juga bisa dipasang di sebelah kiri. Tanda kecakapan umum di golongan Pramuka Penggalang itu ada 3. Ada namanya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tanda kecakapan umum ini berbentuk huruf V yang di dalamnya ada gambar mayang yang terurai. Ya, yang terurai itu kemudian bertangkai bunga kelapa, masing-masing 3 buah. Ya, 3 kanan dan 3 kiri. Masing-masing juga jumlahnya berbeda. Kalau penggalang ramu itu ada 1 huruf V, kemudian rakit 2, terap ada 3. Ini mengibaratkan bahwa seorang anggota Pramuka Penggalang itu sebagai seorang yang riang, lincah, dan menarik, sebagai calon tunas bangsa yang sedang berkembang. Dan mayang yang terurai ini mengartikan bahwa pemikirannya terbuka, pandangan yang luas bagi seorang Pramuka Penggalang, dan menerima pengaruh yang baik dari lingkungannya. Itu terkait dengan seragam Pramuka Penggalang. Tidak lupa juga ya memakai kaos kaki hitam, kemudian sepatu warna hitam. Dah, kita lanjutkan. Apa saja sih kegiatan-kegiatan di Pramuka Penggalang? Ya, ada beberapa kegiatannya. Yang pertama ada namanya Jambore. Jambore itu adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diadakan bertingkat. Nanti tingkatnya ada di Jambore Ranting, kemudian Jambore Cabang, kemudian Jambore Daerah, sampai ke Jambore Nasional, bahkan internasional. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah lomba tingkat. Ini adalah pertemuan anggota Pramuka Penggalang dalam bentuk lomba yang berjenjang ya. Lomba tingkat 1 itu di tingkat gudap, kemudian lomba tingkat 2 di tingkat ranting, tingkat 3 di cabang, 4 di daerah, 5 di nasional. Yang ketiga ada namanya Dian Pinru atau Geladian Pimpinan Regu. Ini adalah sebuah pertemuan bagi Pratama, kemudian Pinru dan Wapinru untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Selanjutnya kegiatan menjelajah. Ini adalah pertemuan anggota Pramuka Penggalang dalam bentuk mencari tanda jejak penjelajahan yang dibekali dengan kemampuan teknik kepramukaan di dalamnya. Selanjutnya latihan bersama. Ini adalah bentuk pertemuan anggota Pramuka Penggalang dari 2 atau lebih gugus depan dalam satu kuaran atau satu kuarcap untuk saling bertukar pengalaman tentang apa yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir ada namanya kemah atau perkemahan. Ini sudah tidak asing bagi kegiatan kepramukaan. Ini adalah pertemuan anggota Pramuka Penggalang secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Ini contohnya persami atau perkemahan Sabtu Minggu, kemudian perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, kemudian ada juga perkemahan liburan dan yang lainnya. Setelah mengetahui kegiatan Pramuka Penggalang,
berikutlah foto-foto kegiatannya. Ya, ini di sini terlihat bahwa anggota Pramuka Penggalang itu harus lincah, aktif dan kreatif. Terlihat dari seorang Pramuka Penggalang itu membawa, nah dilihat di sini, 9 tongkat, kemudian membawa tas, membawa botol minum dan alat yang lainnya, masing-masing membawa sama. Ya, ini biasanya kegiatan lomba tingkat seperti ini. Yang paling depan membawa bendera regu, pasti pimpinan regu. Kemudian foto selanjutnya, nah di sini ini biasanya adalah jambore, membuat pagar. Kemudian ini kegiatan perkemahan. Seperti ini ramenya kegiatan perkemahan anggota Pramuka Penggalang dan kreatif tentunya. Kemudian ini adalah kegiatan Dian Pinru, kemudian bisa juga kegiatan latihan bersama. Ya, ini adalah beberapa foto kegiatan Penggalang. Setelah mengetahui itu semua, kita lanjutkan ke teknik kepramukaan. Yang pertama ada namanya P3K. Jadi di pramuka tidak hanya diajarkan tentang kepramukaan saja, diajarkan juga tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini berisi latihan membidai, kemudian membalut, dan juga pertolongan tentang kecelakaan. Ya, selanjutnya teknik kepramukaan tentang tali temali. Seni dalam menyambung tali. Ya, nanti akan diajarkan berbagai simpul yang akan digunakan untuk menyambung tali di masing-masing benda. Ini ada kaitannya juga. Tekpram selanjutnya adalah pioneering. Pioneering ini adalah bangunan kreatif yang bisa dibuat dari tali dan tongkat yang dikreasikan juga dengan simpul atau ikatan. Nanti bisa dibuat seperti tandu, kaki 3, menara, atau juga seperti di foto ini, tergantung kreasi dari masing-masing anggota pramuka. Selanjutnya adalah tekpram PBB atau baris berbaris. Nah, di sini anggota pramuka akan dilatih kedisiplinannya dalam baris berbaris. Selanjutnya simapur. Ini adalah anggota pramuka bagaimana caranya mengirim berita lewat bendera simapur yang identik warnanya merah dan kuning. Kemudian ada namanya morse. Morse ini bagaimana cara mengirim tanda dengan mengganti huruf, angka atau tanda baca dengan kode titik dan garis dengan menggunakan peluit morse ini. Biasanya tanda titik itu dibaca atau ditiup dengan morse sekali, kemudian tanda garis atau strip morse sekali tapi panjang. Selanjutnya sandi. Sandi ini adalah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh anggota pramuka yang mempelajari sandi itu. Ada banyak sekali jenis sandi, nanti akan kita belajar. Selanjutnya kompas. Jadi kompas ini sangat berfungsi ya ketika kita melakukan penjelajahan, karena ini adalah alat menunjukkan arah mata angin. Nanti kita akan belajar juga bagaimana menggunakan kompas yang baik dan benar. Selanjutnya, supaya meningkatkan kebugaran jasmani, di pramuka juga ada namanya senam. Senam pramuka jilid 1, kemudian ada juga senam pramuka jilid 2 dan senam yang lainnya. Kemudian bagaimana cara bongkar dan pasang tenda. Ini sangat penting ya, karena pramuka pasti identik dengan berkegiatan di luar, sehingga harus membuat suatu perlindungan, tempat berlindung ketika berada
di luar berkegiatan, yaitu dengan cara membuat tenda. Itu adalah beberapa teknik kepramukaan, dan masih ada teknik-teknik yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui itu semua, apa sih manfaat kita belajar kepramukaan ini, terutama di golongan pramuka penggalang? Tentunya yang pertama, dapat melatih kemandirian. Kita menjadi pribadi yang mandiri, belajar untuk melakukan aktivitas sendiri, karena kegiatan pramuka ini atau kepramukaan ini berada di luar rumah, sehingga jauh dari orang tua. Semua kegiatan harus bisa kita handle sendiri, kita selesaikan sendiri, sehingga akan terbiasa. Itu meningkatkan kemandirian. Selanjutnya, dari gambar sudah terlihat ya, dari foto ini terlihat meningkatkan kedisiplinan. Kegiatan pramuka biasanya terjadwal, sehingga semua anggota harus patuh dan mengikuti jadwal tersebut. Begitu pula diikat oleh beberapa aturan sesuai kesepakatan, sehingga anggota pramuka penggalang akan terbiasa untuk taat aturan, sehingga menjadi pribadi yang disiplin. Manfaat selanjutnya di foto bisa dilihat ya, adalah bagaimana meningkatkan karakter gotong royong. Karena dalam menyelesaikan pekerjaan bersama-sama, terutama saat kemah, pasti dilaksanakan dengan yang lainnya atau bersama-sama dengan anggota pramuka yang lain. Sehingga di sini akan meningkatkan rasa kebersamaan yang dapat memupuk rasa gotong royong di antara anggota pramuka penggalang. Manfaat selanjutnya adalah dari foto bisa terlihat ya, meningkatkan kepedulian dari anggota pramuka penggalang. Berkegiatan secara bersama-sama tentunya akan meningkatkan rasa kepedulian antara anggota ya, karena sudah sering bersama pasti peduli antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula peduli juga dengan lingkungan, karena di pramuka berkegiatan di luar bersama lingkungan, harus diajarkan bagaimana caranya peduli dengan lingkungan. Seperti di foto ini, mengumpulkan sampah yang digunakan supaya tidak berserakan. Selanjutnya, dari gambar ini terlihat di pramuka juga nanti akan diajarkan bagaimana berorganisasi yang baik dan benar. Karena dalam berorganisasi di pramuka pasti akan bersosialisasi dengan yang lainnya. Di sana akan terbiasa bertemu orang banyak. Yang terakhir, manfaatnya adalah ya, melatih kepemimpinan seorang anggota pramuka. Melatih jiwa kepemimpinan ini tidak lepas dari berorganisasi yang tadi kakak sampaikan. Karena di dalam kegiatan kepramukaan akan dilatih menjadi seorang pemimpin lewat pinru atau pemimpin regu, kemudian lewat wapinru atau wakil pemimpin regu, sehingga nanti akan belajar bagaimana caranya menghandle atau memimpin anggota. Kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa,
warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Acara kepramukaan SMP 2 Mei tahun pelajaran 2019-2020 secara resmi dibuka. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan kita. Menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di
Anak-anakku, pada hari ini kita di Puntang dan ini adalah malam terakhir. Pramuka adalah pokok dari pembentukan karakter. Mudah-mudahan kembalinya kalian ke sekolah menjadi anak yang berdisiplin, kreatif, dan berani, dan yang paling utama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. SMP 2 Mei